Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atis Tianingsi, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Sukabumi. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata 32, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Keterlibatan 6 unsur dalam kolaborasi pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pihak yang telah terlibat adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru, terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki, kemudian murid juga sama, ada 2 perempuan dan 2 laki-laki, tokoh masyarakat, 1 perempuan, 1 laki-laki, kemudian ada orang tua perwakilan murid, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Dan di sini sudah mewakili gender, ada laki-laki dan perempuan. Ini adalah ada undangan, kemudian daftar hadir di setiap harinya. Dalam kerjasama tim, di sini pelaksanaan pertemuan dengan agenda hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, yaitu pemberian materi tentang 7 kekuatan atau aset yang ada di sekolah, dan membuat perencanaan serta pembagian tugas pemetaan 7 aset. Kemudian hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, yaitu berdiskusi memetakan aset manusia, sosial, politik, dan agama serta budaya. Selanjutnya, hari Senin 20 Maret 2023, berdiskusi mengenai pemetaan aset fisik, lingkungan alam, dan finansial. Terakhir, hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, yaitu menyampaikan hasil pemetaan 7 aset sekolah dan membuat keterkaitan dengan kebutuhan sekolah yang menunjang pada pengembangan program sekolah serta peningkatan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini adalah bagaimana komunitas bersama dan keselarasan pemahaman pihak yang terlibatnya. Di sini kita lihat di hari Senin tanggal 13 Maret 2023 ada kepala sekolah memberikan sambutan, kemudian calon guru penggerak menyampaikan materi dan memimpin pembagian tugas. Selanjutnya ada perwakilan guru yaitu Bu Haja Eri sebagai penanggung jawab aset manusia dan sosial, perwakilan guru yaitu Bu Hajah Yuyun sebagai penanggung jawab aset politik, agama, dan budaya, perwakilan guru lagi Pak Nandang sebagai penanggung jawab aset fisik dan lingkungan alam, serta terakhir adalah Pak Mamat sebagai perwakilan guru penanggung jawab aset finansial. Hari Selasa mengenai keselarasan pemahaman, di sini pihak yang terlibatnya adalah kepala sekolah memberikan sambutan, calon guru penggerak memimpin diskusi, selanjutnya perwakilan guru Bu Haja Eri menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset manusia di sekolah, dilanjutkan dengan Pak Nandang menambahkan aset manusia, ada Bu Haja Eri menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset sosial di sekolah, selanjutnya Bu Yuyun dan Pak Mamat menambahkan aset sosial. Dan kemudian Bu Yuyun menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset politik, agama, dan budaya di sekolah. Dan kemudian perwakilan tokoh masyarakat ada Bu Haslinda menambahkan aset manusia. Tanggal 20 Maret 2023 hari Senin, untuk kerjasama dan keselarasan pemahaman pihak yang terlibatnya di sini ada kepala sekolah memberikan sambutan, kemudian calon guru penggerak memimpin diskusi. Di sini ada perwakilan guru yaitu Pak Mamat menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset fisik dan lingkungan alam di sekolah. Ada perwakilan guru Pak Nandang menambahkan aset fisik. Kemudian perwakilan orang tua ada Pak Isnan menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset fisik di sekolah. Ada perwakilan murid, Tarik, yaitu menambahkan aset fisik sekolah. Ada juga Sri Inten sebagai perwakilan murid menambahkan aset fisik sekolah.
Ada Pak Asep sebagai perwakilan orang tua menambahkan aset lingkungan dan kemudian perwakilan guru di sini Pak Nandang menyampaikan hasil pengumpulan data atau informasi terkait aset finansial. Selanjutnya hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 mengenai kerjasama dan keselarasan pemahaman. Pihak yang terlibatnya, kepala sekolah memberikan sambutan, kemudian calon guru penggerak memimpin diskusi dan menyampaikan hasil pemetaan 7 aset yang ada di sekolah beserta rinciannya. Selanjutnya, peserta diskusi diajak untuk menganalisis hasil pemetaan untuk kebutuhan sekolah. Pihak atau peserta yang terlibat ada Bu Haja Eri, Bu Yuyun, Pak Nandang, Pak Mamat, Pak Ganjar, Sri Inten, dan Kepala Sekolah. Mengenai keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, aset manusia. Di sini rincian pemetaan aset hasil diskusinya, jumlah guru dan TAS terdiri dari 108 orang, lulusan S1 94 orang, lulusan S2-nya 23 orang, D3 3 orang, SMA 5 orang, dan SMP 3 orang. Jumlah siswa terdiri dari 1.473 orang, kemudian terdapat 2 orang calon guru penggerak dan 4 orang yang baru lulus tahap 1. Terdapat 6 orang pengurus komite sekolah dan 123 orang pengurus komite kelas. Ini disampaikan oleh Bu Haja Eri. Mengenai kebutuhan sekolah dan bagaimana keselarasannya, bagaimana relevansinya dari rincian pemetaan aset sekolah yang telah didiskusikan, serta bagaimana juga relevansinya dengan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila. Tentu saja mengenai aset manusia, sekolah membutuhkan aset manusia yang memiliki lulusan S1 dan S2 agar dapat lebih mengembangkan potensinya untuk pengembangan kemajuan sekolah. Kemudian sekolah membutuhkan lebih banyak guru yang mengikuti program guru penggerak agar dapat membawa perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sekolah juga membutuhkan dukungan dari orang tua murid atau komite sekolah untuk mendukung seluruh program sekolah. Ini disampaikan oleh Bu Yuyun. Kemudian keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila untuk aset yang kedua yaitu aset sosial. Mengenai rinciannya, terdapat 33 organisasi ekstrakurikuler dan 10 kelompok bidang studi ya di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi ini. Kemudian memiliki MOU dengan Puskesmas, dengan Dinas KLH, dengan perguruan tinggi, MOU dengan Kodim, kemudian MOU dengan beberapa bimbingan belajar dan Bank Jabar Syariah serta beberapa perusahaan, serta memiliki kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ini disampaikan oleh Bu Haja Eri. Mengenai bagaimana relevansinya dengan kebutuhan sekolah dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila, di sini sekolah sebagai tempat bagaimana untuk mengembangkan potensi murid. Dan hal ini dibutuhkan oleh SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Ini disampaikan oleh Pak Mamat. Selanjutnya, sekolah juga memerlukan adanya kerjasama dengan puskesmas untuk penjaringan kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan untuk seluruh warga sekolah. Sekolah juga membutuhkan adanya MOU atau kerjasama dengan Dinas KLH, terutama untuk pembuangan sampah dan pemilahannya, serta juga untuk menunjang program Adi Wiyata Mandiri yang selama ini sudah berlangsung di sekolah kami. Kemudian sekolah juga perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemetaan lulusan, ini disampaikan oleh Pak Nandang. Sekolah juga membutuhkan kerjasama dengan Kodim untuk pengamanan sekolah jika diperlukan. Sekolah perlu MOU dengan Bimbel untuk pelaksanaan tryout bagi kelas 12 ya. Sekolah juga perlu adanya MOU dengan BJB untuk mendukung terhadap pelaksanaan program atau kegiatan sekolah.
termasuk juga kerjasama dengan beberapa perusahaan. Dan juga di sini sekolah perlu memiliki kerjasama dengan masyarakat sekitar agar saling menitipkan diri dan juga saling menunjang terhadap keberlangsungan program-program yang diusung oleh sekolah. Ini disampaikan oleh Bu Yuyun. Nah, untuk yang ketiga yaitu aset politik, bagaimana keterkaitan hasil pemetaannya untuk pengembangan program sekolah dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila. Rincian pemetaan aset hasil diskusi adalah di sini visi sekolah yaitu mewujudkan warga sekolah yang berkarakter mulia, berbudaya lingkungan, dan berdaya saing global serta unggul dalam prestasi. Ini disampaikan oleh Bu Yuyun. Bagaimana relevansinya dan kebutuhan sekolah? Tentu saja di sini visi sekolah sudah berdampak pada murid. Kepala sekolah juga membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada murid. Untuk aset yang keempat, yaitu aset agama dan budaya, rincian pemetaan aset yang sudah didiskusikan memperoleh hasil bahwa semua guru dan tas beragama Islam. 40 orang murid beragama Kristen, 5 orang beragama Buddha, dan 1 orang menganut aliran kepercayaan. Terdapat ekstrakurikuler IRMA, terdapat beberapa program sekolah untuk mendukung pelaksanaan beribadah, kemudian ada budaya pembiasan menyambut murid di depan gerbang sekolah, ada budaya sosial yaitu memberikan sumbangan untuk gempa, panti jompo, kemudian yang terkena musibah. Selanjutnya ada juga budaya menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Bagaimana relevansinya dengan kebutuhan sekolah untuk pengembangan program sekolah di sini adalah sekolah membutuhkan ekstrakurikuler keagamaan untuk mengembangkan potensi murid. Sekolah membutuhkan program perayaan hari besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya untuk meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini disampaikan oleh Pak Mamat. Selanjutnya, sekolah juga perlu membiasakan masyarakat atau murid untuk disambut oleh gurunya di pagi hari. Ini disampaikan oleh Pak Mamat. Kemudian sekolah membutuhkan program yang dapat meningkatkan jiwa sosial murid agar terbiasa untuk saling membantu dengan sesamanya, disampaikan oleh Pak Nandang. Untuk aset yang kelima yaitu aset fisik, hasil rincian diskusi pemetaan aset fisik, luas tanah SMA Negeri 3 Kota Sukabumi adalah sebesar 18.319 meter persegi, bangunannya sebesar 3.582 meter persegi, jumlah kelasnya ada 42 ruangan, jumlah lab ada 6, ada ruang pertemuan, perpustakaan, kepala sekolah, ruang guru 2 unit, ada ruang tata usaha, ada tempat ibadah 2 unit, UKS 2 unit, ada untuk kesiswaan, untuk organisasi atau ekstrakurikuler ada 6 unit, ada jamban sebanyak 23 unit, gudang 4 unit, ruang sirkulasi 1 unit, ada tempat olahraga, aula, gor, ada ruangan wakil kepala sekolah 4 unit, ada kantin, ada ruang literasi, dan gazebo. Ini disampaikan oleh Pak Mamat. Bagaimana relevansinya dengan kebutuhan sekolah? Tentu saja sekolah membutuhkan semua sarana fisik yang ada untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, disampaikan oleh Pak Ganjar. Kemudian mengenai lingkungan alam, aset yang keenam, perincian pemetaan aset yang sudah didiskusikan atau sebagai hasil diskusinya adalah bahwa SMA Negeri 3 Kota Sukabumi berada di wilayah perkotaan, berada di kaki Gunung Gede Pangrango, dekat dengan supermarket dan beberapa restoran, dekat dengan puskesmas, dinas KLH, dengan SMP, ada SD dan TK. Bagaimana relevansinya dengan kebutuhan sekolah? Tentu saja tempat yang strategis ini dapat mendukung terhadap pelaksanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Ini disampaikan oleh Sri Inten sebagai perwakilan murid. Untuk aset yang ketujuh yaitu aset finansial, rinciannya adalah sumber keuangan sekolah terdiri dari 3 yaitu ada DPM, ada BOPD, dan BOS. Ini disampaikan oleh Pak Nandang. Bagaimana relevansinya dengan kebutuhan sekolah dan profil pelajar Pancasila? Bahwa semua sumber keuangan sekolah dialokasikan untuk mendukung terhadap pengembangan program sekolah yang berpihak pada murid. Ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini adalah mengenai dokumentasi kumpulan-kumpulan dokumentasi notulen ya untuk hari pertama
hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Ini juga merupakan dokumen kumpulan foto pelaksanaan kegiatan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.